AISKI Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Ramadan AISKI Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Apa kabar sahabat Ashifa di rumah? Semoga sahabat Ashifa di rumah selalu dalam kesehatan, sehat walafiat, dan juga selalu dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Lentera Ramadan. Dan bersama saya Betty Ambarwati yang akan menemani sahabat Ashifa dalam menunggu waktu berbuka puasa dengan memberikan sajian dan informasi yang dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan di sebelah saya sudah ada bintang tamu yang alhamdulillah sangat istimewa sekali. Beliau adalah seorang pendidik dari SIT Ashifa Kolbu. Beliau adalah Ustazah Lili Solihat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, hari ini terlihat cerah sekali ya, terlihat sangat istimewa sekali. Akhirnya kita dapat bertemu dengan Ustazah Lili. Ustazah, apa kabar hari Alhamdulillah ini? Baik Ustazah. Ustazah sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Ustazah. Seperti namanya ya sahabat Ashifa, yaitu Lili. Kita ambil dari bunga lili, betul ya Ustazah? Terlihat sangat mempesona dan juga sangat indah sekali. Bagaimana Ustazah, kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana nih pengalaman puasa di tahun ini? Pengalaman puasa tahun ini Alhamdulillah lancar seperti biasa. Lancar ya, semoga Ustazah dan keluarga di rumah serta sahabat Ashifa selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ya. Ustazah, tema kita di Lentera Ramadan AISKI Podcast hari ini yaitu tentang merawat rasa ikhlas Ustazah. Luar biasa ya temanya tentang rasa ikhlas. Kalau kita berbicara tentang rasa ikhlas itu kan sebetulnya ketika kita berkata ikhlas itu bisa kita ucapkan di mulut tapi sulit ya di hati ya Ustazah ya, betul. Hanya gampang ya untuk mengucapkannya. Iya, saya ikhlas tapi untuk menjalaninya itu luar biasa. Iya, masih saya ikhlas tapi ikhlas di mulut suka masih dongkol di hati ya. Masih setengah-setengah ya. Iya, betul sekali. Ya, ikhlas. Nah, Ustazah dan sahabat Ashifa di rumah. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Ustazah Lili dan mungkin sahabat Ashifa di rumah juga sebetulnya penasaran. Sebetulnya apa itu ikhlas sih Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas adalah melakukan segala perbuatan atau ibadah yang semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah atau pahala dari Allah. Nah, jika membicarakan ikhlas sendiri itu pasti berada pertaliannya, hubungannya dengan amal. Nah, jika diibaratkan amal dan ikhlas itu bagaikan amal itu adalah jasad dan ikhlas itu adalah ruhnya. Nah, jika kita melakukan suatu amal tapi tidak dengan hati yang ikhlas, itu sama saja dengan jasad yang mati kosong karena tidak ada ruhnya ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan jika kami hadapi seorang yang melakukan amal tanpa rasa ikhlas, maka kami kembalikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Nah, ikhlas di sini ada 3 tingkatan ya Ustazah. Yang pertama yaitu ikhlas awam. Ikhlas awam itu ibadah yang dilakukan oleh seseorang ingin mendapatkan pahala dari Allah dan ingin mendapatkan sesuatu di dunia. Ya, misalkan kita melakukan sholat duha setiap pagi ya. Selain kita ingin pahala dari Allah, kita juga berharap untuk diberikan kelancaran dalam rezeki kita. Atau kita juga melaksanakan sholat tahajud setiap malam, itu kita dengan harapan ingin segala apa hajat kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu ikhlas khawas. Ikhlas khawas itu adalah orang yang melakukannya itu karena ada motivasi ingin memperoleh pahala dari Allah, dan mereka di akhirat nanti ingin mendapatkan pahala itu bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka. Dan yang terakhir yaitu ikhlas khawas al-khawas. Ikhlas khawas al-khawas itu adalah merupakan suatu bentuk pengabdian yang dilakukan karena pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Jadi orang yang sudah di tingkat ikhlas al-khawas ini
mereka semata-mata hanya pengabdiannya kepada Sang Pencipta ya. Mereka tidak memikirkan nanti setelah mereka melakukan amal itu apakah mereka akan mendapat pujian atau mendapat celaan dari orang. Karena bagi mereka itu pujian atau celaan bukan sandaran untuk beramal. Masya Allah. Masya Allah sekali ya Ustazah, kalau kita membahas masalah ikhlas ini, ternyata ikhlas itu juga memiliki tingkatan ya. Ada awam, ada khawas, dan al-khawas. Betul. Dan semoga, kalau saya pribadi ya Ustazah, ketika saya mendengarkan Ustazah bilang bahwa ikhlas itu ada tingkatannya, mungkin saat ini saya masih di ikhlas awam. Dan semoga kita semua Ustazah, termasuk sahabat Ashifa di rumah, bisa mencapai ikhlas al-khawam tadi ya. Bahwa semata-mata ikhlas yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Ta'ala saja. Masya Allah. Al-khawas ya. Khawas al-khawas itu ya tadi Ustazah. Memang masih sulit ya bagi kita untuk sampai ke ikhlas yang di tingkat itu. Masih karena, sulit sebetulnya. Ya kita kebanyakan masih di awam ya. Iya betul, karena kita masih awam. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya Ustazah. Semoga dengan mendengarkan terus meningkatkan rasa ikhlas insya Allah sampai ke tingkat itu. Mungkin dari Ustazah Lili ini kita bisa tahu ternyata ikhlas itu sampai dengan al-khawas, dan kita bisa meningkatkan terus ibadah kita, amalan kita, semoga mencapai ke al-khawas tersebut. Jadi memang ikhlas itu adalah sesuatu yang kita lakukan hanya karena Allah Ta'ala ya Ustazah. Nah itu yang disebut dengan ikhlas. Nah Ustazah, masih terkait dengan ikhlas nih. Kalau misalkan kita membahas ikhlas, kan kadang kita yang tadi di awal sudah kita katakan, ikhlas di mulut belum tentu ikhlas di hati. Betul. Ustazah. Nah bagaimana Ustazah cara agar kita dapat merawat rasa ikhlas kita, meningkatkan rasa ikhlas kita, ataupun trik cara meningkatkan dan merawat rasa ikhlas dalam diri kita sendiri Ustazah? Ya, baik Ustazah. Di sini ada beberapa tips untuk kita terhindar dari rasa ria atau ujub, sehingga semua perbuatan yang kita lakukan itu murni ikhlas, karena ikhlas kita lakukan. Yaitu diantaranya yaitu yang pertama adalah menata hati dan pikiran kita ya, bahwa ibadah yang kita lakukan itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Titipan ya Ustazah ya. Semua titipan dari Allah. Maka suatu saat kita akan kehilangan namanya barang titipan ya. Suatu pasti saat akan diambil. Sang pemiliknya itu akan mengambilnya ya, kita harus ikhlas ya. Itu baik kita nanti kita mendapatkan musibah, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau kita kehilangan pekerjaan. Nah itu karena kita dalam hati kita tanamkan bahwa itu adalah titipan dari Allah. Dan untuk merawat dan menjaga rasa ikhlas itu bisa kita dengan mengesahkan Allah ya, mengagungkan Allah, mengesahkan, meyakini semua itu hanya milik Allah. Kita rajin berdoa, kita berzikir dengan cara kita banyak beristighfar, itu bisa membuat kita niat kita ikhlas dari hati dan tidak melenceng ke yang lain, seperti misalkan ingin mendapatkan pujian dari orang lain ya. Terus selanjutnya bagaimana Nabi Muhammad. Nah, seperti Nabi Muhammad, beliau itu orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Beliau masih selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan hati yang ikhlas, padahal beliau sendiri itu adalah hatinya yang selalu terjaga ya. Terus yang kedua yaitu menyembunyikan perbuatan amal kita dari orang lain kecuali Allah ya. Jadi bila kita melakukan suatu amal, kalau bisa ya orang lain tidak perlulah tahu, cukup Allah saja yang tahu ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan yaitu kelak di akhirat nanti salah satu orang yang mendapat naungan di padang mahsyar yaitu orang yang selalu menyedekahkan dengan disembunyikan, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang sudah diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang selanjutnya yaitu tips selanjutnya yaitu ada rasa takut dalam diri kita ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya yaitu dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut, bahwa mereka tahu bahwa itu akan kembali kepada Tuhannya. Dan yang terakhir yaitu cara merawat
rasa ikhlas yaitu tidak terpengaruh dengan perkataan orang lain. Jadi kita melakukan semua perbuatan amal itu tidak semata-mata ingin pujian, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita tidak peduli nanti orang itu akan memuji atau mencela kita. Masya Allah Ustazah, ternyata banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ketika merawat rasa ikhlas ya. Salah satunya tadi saya dengar dari Ustazah, ketika tangan kanan memberi, diusahakan tangan kiri tidak perlu melihat ya Ustazah ya. Jadi kita harus menyembunyikan apa yang sudah kita lakukan agar kita bisa ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala dan bukan untuk dipuji atau disanjung ya Ustazah. Masya Allah Ustazah. Nah Ustazah, saya mau tanya lagi nih terkait ikhlas lagi. Sebetulnya ketika kita merawat rasa ikhlas itu, ada nggak sih manfaat yang kita dapatkan dalam diri kita ketika kita sudah merawat rasa ikhlas? Iya. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya dengan kita menanamkan rasa ikhlas dalam diri kita, yaitu diantaranya kita mendapatkan pahala dan karunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita juga tidak menjadi seorang yang pemarah, ya. Kita tidak terperdaya dengan amarah. Kita juga akan disenangi dan disayangi oleh orang lain. Kita akan merasa selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita akan menjadikan seorang yang hebat dan kuat. Masya Allah. Jadi memang manfaat ikhlas itu sangat hebat sekali ya Ustazah ya. Jadi bahasa awami kita lebih legowo ya, lebih berlapang dada lagi dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi nggak ada rasa dongkol, rasa benci, rasa dendam atau rasa aduh saya udah beramal nih kok nggak ada yang memuji capek-capek melakukan ini tapi begini akhirnya. Iya gitu berarti karena. Tapi kalau kita dengan ikhlas, apapun yang terjadi nantinya kita ikhlas lillahi ta'ala gitu ya Ustazah. Masya Allah sekali. Hanya ridho dari Allah yang bisa membalas ikhlas kita ya. Baik Ustazah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Ustazah. Nah sahabat Ashifa, karena kita sudah sampai di penghujung acara, seperti biasa saya mau Ustazah memberikan testimoni atau memberikan sedikit kata-kata untuk sahabat Ashifa di rumah dalam memupuk rasa ikhlasnya. Ya, kita sebagai hamba Allah ya, memang sudah sepatutnya kita melakukan segala sesuatu itu harus dengan rasa ikhlas ya dalam hati kita, sehingga kita akan menjalankan sesuatu itu dengan lapang dada gitu ya. Tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun atau pujian dari siapapun. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah sekali Ustazah. Terima kasih sekali Ustazah untuk informasi yang diberikan. Semoga apa yang sudah Ustazah berikan terkait dengan rasa ikhlas dapat kita jalankan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Ustazah. Baik sahabat Ashifa, tadi sudah kita dengar bersama terkait dengan tema kita hari ini yaitu merawat rasa ikhlas. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Lili terkait merawat rasa ikhlas dapat kita pupuk dan kita tanam dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadi amalan kita kelak di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik kalau gitu terima kasih Ustazah Lili sudah mau hadir di Bincang Ramadan ASK Podcast kali ini. Semoga apa yang sudah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Betty Ambarwati pamit undur diri bersama dengan Ustazah Lili. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi di Bincang Ramadan ASK Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.